wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Vandrisiti dari Matematika 2022A dengan tiga NIM terakhir 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Nilai dikelompokkan menjadi tiga macam: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar yaitu merupakan hakikat atau esensi intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Nilai instrumental yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Ketiga, nilai praktis yaitu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Hubungan nilai, norma, dan moral. Moral adalah suatu ajaran wejangan patokan kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Korelasinya, nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari moral. Pengertian etika. Ada beberapa definisi tentang etika menurut beberapa ahli yang sebenarnya pandangan-pandangan mereka terkait dengan hal tersebut tidaklah berbeda dengan signifikan. Yang pertama, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Jadi, etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap pelaku tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Definisi politik berasal dari politics, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Definisi polisi yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik secara makhluk, individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadi anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan sesuatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Manusia mengerti dan memahami akan sesuatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi, hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun, sebaliknya jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain.
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, individu berasal dari kata in, artinya tidak dapat, divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak dapat terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu balasan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia berada di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial, antara imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral sekaligus bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan ditentukan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Kesimpulannya, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber norma baik norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dengan dijalankan secara demokratis, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.